Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helen Putri Koling dengan nomor induk mahasiswa 2376656 dari kelas A, Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan sedikit mengulas materi tentang analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan itu apa sih? Analisa rasio keuangan adalah alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi tren serta risiko yang terkait. Kenapa harus analisa rasio keuangan? Karena dapat mengevaluasi stabilitas finansial perusahaan, baik sekarang maupun di masa depan, serta merefleksikan keberhasilan strategi bisnis perusahaan. Rasio keuangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Di sini saya akan mengambil salah satu dari rasio tersebut, yaitu rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas digunakan untuk mengevaluasi kapabilitas suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rasio utang dan rasio utang pendekatan modal. Yang pertama yaitu rasio utang atau debt to asset ratio, merupakan proporsi perusahaan yang didanai utang. Rumusnya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Semakin rendah presentasinya, maka akan semakin baik. Yang kedua ada rasio pendekatan modal atau debt to equity ratio, merupakan kemampuan perusahaan melunasi hutang-hutangnya. Rumusnya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Semakin rendah presentasinya juga, maka akan semakin baik. Nah, di sini ada satu contoh soal berupa perusahaan EXO memiliki total aset sebesar 5 miliar rupiah, total utang sebesar 2 miliar rupiah, dan total ekuitas sebesar 3 miliar rupiah. Hitunglah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset perusahaan EXO. Berikut jawabannya. Rasio utang terhadap ekuitas atau bisa disebut sebagai debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Sama dengan 2 miliar rupiah dibagi 3 miliar rupiah. Sama dengan 0,67, presentasinya sama dengan 0,67 dikali 100% sama dengan 67%. Berikut jawaban yang kedua, ada rasio utang terhadap aset atau bisa disebut sebagai debt to asset ratio. Sama dengan total utang dibagi total aset. Sama dengan 2 miliar rupiah dibagi 5 miliar rupiah. Sama dengan 0,4, presentasinya sama dengan 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, itulah jawaban dari contoh soal sebelumnya.